baik. Shalom. Shalom. Mari saudara, Tuhan kita itu teramat baik dan sangat baik sampai selama-lamanya. Kita ada sampai hari ini hanya karena Tuhan. Kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sampai hari ini semua karena Tuhan. Mari kita hampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menundukkan kepala kepadamu, mempersiapkan hati dan diri kami, mempersiapkan pikiran kami untuk menaikkan puji dan sembah kepadamu ya Bapa. Mari saudara, hampiri hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Kami ingin masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Kami mengundang Engkau hadir di hati kami, bertahta dan berkuasa di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita hampiri hadirat Tuhan, merendahkan diri, menyiapkan hati kita. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Naikkan pujian ini sekalian. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Mari saudara, hampiri Tuhan, naikkan pujian ini sekali. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu.
Tapi syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Semua kebaikan-Mu, dengan doa dan bersyukur, yes, Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan. Nyatakan syukurmu. Biarkan jemaat menyanyikan. Terima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Ambil saya teduhmu bersama Tuhan sambil nyanyikan pujian ini perlahan. Kebaikan. Sekali lagi jemaat kekasih. Dengan doa dan bersyukur, Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur, yes, Yesus, kami berterima kasih kepadamu Bapa. Kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sungguh nyata Kau Tuhan. Semua kebaikan. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Engkau Tuhan, nyata kebaikan-Mu Bapa.
menyerahkan diri kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki. Katakan dengan iman, ini diri kami Tuhan, kami bawa sebagai persembahan yang harum kepadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yang ku miliki, semuanya daripadamu Tuhan. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Lebih sangat lagi Tuhan, ini kami persembahkan diri kami ya Bapa. Yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan, bersorak buat Tuhan. Kasih salam kiri kanannya. Selamat hari Minggu, sehat selalu di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh
silakan duduk. Coba. Shalom Bapak Ibu, saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Masih sukacita? Amin, haleluya. Puji Tuhan, pagi ini kami mau mengajak saudara untuk mendukung pembangunan Gereja Rock Hill yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Mari siapkan hati kita untuk boleh menabur lewat persembahan pembangunan. Perlu Bapak Ibu dan saudara ketahui semua, di setiap bulan di minggu ketiga persembahan kita khususkan untuk persembahan pembangunan Gereja Rock Hill Tenggarong. Persembahan ini dapat saudara berikan melalui amplop persembahan yang telah disediakan oleh para aser. Dan jika saudara ingin memberikan melalui transfer, maka saudara dapat menggunakan barcode yang tersedia di belakang kursi Bapak Ibu saudara semua. Atau saudara bisa langsung scan barcode yang tertera di layar. Terima kasih atas dukungan dan kasih saudara dalam pekerjaan Tuhan ini. Sebelum kita berdoa, apakah ada dari Bapak Ibu saudara yang belum menerima amplop persembahan? Kalau ada boleh angkat tangannya agar para aser bisa melayani saudara. Baik, kalau sudah semua menerima, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, memuji nama-Mu yang kudus. Engkau adalah Tuhan yang setia, sumber segala berkat dan kekuatan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan doa ini untuk pembangunan Gereja Rock Hill Tenggarong. Kami percaya bahwa gereja ini bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi tempat yang akan menjadi rumah-Mu, tempat beribadat dan pusat penuaian bagi banyak jiwa yang haus akan kebenaran dan kasih-Mu. Seperti firman-Mu Tuhan yang berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Karena itu ya Allah, kami ini adalah rekan sekerja-Mu. Gereja Rock Hill adalah ladang-Mu, bangunan Allah. Kami menyerahkan pembangunan ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon agar kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada setiap orang yang terlibat, agar setiap bagian dari pembangunan ini dilakukan dengan hati yang tulus dan motivasi yang murni untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon agar Engkau menuntun setiap langkah dalam pembangunan ini, sehingga setiap bahan yang digunakan dan setiap pekerjaan yang dilakukan bisa menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Gereja Rock Hill ini menjadi tempat yang penuh dengan kehadiran-Mu, tempat umat-Mu berkumpul, berdoa dan bersaksi. Kami juga berdoa agar setiap anggota jemaat dan setiap orang yang berpartisipasi dalam pembangunan ini diberkati dengan berlimpah. Berikanlah mereka kekuatan, kedamaian, dan ketekunan, serta kemampuan untuk memberikan yang terbaik. Kami tahu ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami miliki semua berasal daripada-Mu. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa semua dana dan sumber daya yang dibutuhkan dapat tercukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik yang kami miliki sebagian daripada berkat-Mu, sebagai persembahan kami untuk pembangunan rumah-Mu Gereja Rock Hill Tenggarong. Kiranya persembahan kami ini menjadi batu bata yang kokoh dalam membangun gereja yang kuat dan berdampak bagi masyarakat. Berkati setiap tangan yang memberi dan bekerja dalam pembangunan ini berlipat kali ganda, agar pekerjaan ini dapat selesai dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menabur melalui amplop persembahan, kotak persembahan tersedia di belakang. Silakan Bapak Ibu untuk mengumpulkan di kotak persembahannya. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Rock Tenggarong. Komunitas itu adalah satu hal yang penting karena tanpa komunitas kita nggak bisa bertumbuh. Di dalam isolasi tidak pernah ada pertumbuhan. Dan kita punya keluarga rohani, orang-orang yang bersama dengan kita di dalam satu wadah, yaitu gereja, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk ikut di dalam IC gabungan tanggal 23 Januari tahun 2025. Ini adalah waktu yang sangat strategis untuk kita keluarga rohani berkumpul, kita masuk di dalam sebuah persekutuan, dan saya yakin ini adalah persekutuan yang akan membawa kekeluargaan ini kepada level yang baru. Dan kita akan bertumbuh dan berbuah untuk Kristus bagi kota ini. Tuhan Yesus memberkati. Menarik sekali di dalam memperbaiki hubungan yang kita sampaikan pada minggu pertama, kedua tadi. Bagaimana kalau Allah memberikan korban, itu harus beres dulu dengan siapa saja. Dengan semua orang. Sebab kita dipanggil menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Dan yang menarik sekali dalam hubungan kakak adik. Yang pertama itu tentu saja Kain dan Abel. Bagaimana karena dengki, iri hati dia bunuh adiknya. Lalu kemudian kita lihat tentang episode daripada Yakub dan Esau. Karena kita tahu bagaimana Yakub ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahwa dia yang akan jadi penerus, bahkan dia jadi putra sulung. Dia tidak perlu mesti nipu. Dia menipu kakaknya, dia manipulatif banget ini. Yakub artinya penipu, heel grabber. Waktu lahir, mereka ini kembar. Saya percaya juga Kain Abel itu juga kembar, saudaraku. Tapi itu tidak jamin yaitu harmoni. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan berfirman, akulah Allah yang di battle itu. Dia punya encounter pertama dengan Tuhan secara pribadi waktu dia tertidur di Bethel. Dan dia melihat stairway from heaven to earth. Dan dia lihat malaikat-malaikat dan ada Tuhan bertakhta. Tetapi saudaraku, dia berkata, Tuhan berkata, di mana engkau mengurapi tugu? Jadi ada bagiannya. Mengurapi di situ consecrate. Dia mewakili tugu itu, batu yang di mana tidur, itu mewakili dirinya, diurapi. Di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Itu sangat menakutkan Yakub. Because time doesn't heal. Banyak orang berkata, time will heal, biarin aja nanti beres sendiri. Tidak bisa, saudara. Tuhan berkata, kamu mau lebih ku berkati, bereskan dengan kakakmu. Dan tentu saja dia mengalami ketakutan luar biasa. Tetapi di sungai Yabok, ketika semua sudah berangkat, maka Yakub bergumul dengan malaikat Allah. Tuhan yang dia lihat, yang disembah itu, bergumul dengan dia. Saudara, kalau di tepi sungai bergumulnya mana? Saudaraku, di tepi sungai, ya lumpur, saudara. Dan malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Ya, kenapa engkau menanyakan namaku, kata Tuhan. Seringkali ditanya juga oleh orang tua daripada Simpson, bukankah namaku ajaib? Dan Yesaya pasal 9 mengatakan, His name is wonderful. Kristus, siapa namamu?
dia ditanya, ya ini permulaan kalau orang bertobat itu adalah ngaku saya Yakub, artinya penipu. Namanya Tisani, saudaraku, tipu sana tipu sini. Dia tipu kakaknya. Waktu tanya bapaknya, yaitu Ishak, siapa engkau? Aku putra sulungmu Esau. Sekarang saudaraku dia ngaku akulah Yakub. Dan kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub tapi Israel, Prince with God. Karena engkau bergumul melawan Allah dan manusia engkau menang. Ya tidak mungkin toh bisa menang dengan Tuhan. Tapi bukankah seperti Anda pernah bergumul dengan, ya bermain-main dengan anak Anda waktu masih kecil. Anda pura-pura kalah, Anda turun dalam derajatnya dia. That's why he's our father. Dan dia pukul pangkal pahanya. Ketika pukul pangkal paha itu adalah kekuatan. Kalau pangkal paha tidak bisa, kamu tidak bisa berperang, tidak bisa bergulat, tidak bisa judo atau apapun. Tetapi dia pegang, yaitu malaikat Tuhan, berkati aku. Ya, dia diganti namanya Israel. Jadi saya berdoa setiap warga negara yang mendengarkan ini, ada hal yang saudara harus bereskan. Kembali ke sanak saudaramu. Dan saudara, cerita selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan, yaitu bagaimana Esau dengan dia berpeluk-pelukan. Saudara, bukan waktu yang menyembuhkan Esau, Tuhan yang menjamah dia. Kiranya Tuhan memberikan rekonsiliasi in your family, dan hubunganmu dengan dulu teman baik bisa jadi musuh. Tuhan bisa sanggup untuk memulihkan hubungan kita dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan suara dari Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian. Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang selamat telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari
kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengundang dengan kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan saya sebut, di mana bapak dan ibu yang akan saya sebut ini mohon maju ke depan. Kita akan berdoa untuk bersama-sama di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, di mana bapak dan ibu sudah memberikan hatinya untuk bisa melayani jiwa-jiwa yang akan hadir di tempat ini dengan berbagai fungsi di tahun 2025. Saudaraku, tahun 2025 the year of preparation, persiapan. Maka kita harus bergerak. Kita akan bergerak bersama-sama untuk kota ini. Saya undang dengan kasih untuk fungsi sekretaris gereja, yaitu Bapak Holden Tambun. Untuk fungsi daripada bendahara gereja itu adalah Ibu Nila Agustin. Mari maju ke depan. Untuk fungsi daripada youth atau Wayrock, leadernya adalah Saudari Sylvia Siagian. Co-leadernya adalah Saudara William Petrus Ferali. Menghadap kepada jemaat. Untuk fungsi daripada praise and worship, leadernya adalah Ibu Elda. Co-leadernya adalah Bapak Doni Brentek. Untuk fungsi daripada pastoral itu adalah leadernya Ibu Elda. Co-leadernya daripada pastoral adalah Saudari Marlina Leperina. Untuk fungsi daripada wise woman itu adalah leadernya Ibu Marlince dan co-leadernya adalah Ibu Eni. Untuk fungsi daripada Rocky, leadernya adalah Marlina Leperina, Saudari Marlina Leperina, dan co-leadernya adalah Saudara Nus Lepinus Romer. Untuk fungsi doa, leadernya adalah Saudari Marlina Leperina. Untuk fungsi daripada Aser, leadernya adalah Bapak Holden Tambun, dan co-leadernya adalah Bapak Andreas Haryanto. Untuk fungsi daripada Rockman, pria di dalam Tuhan, yaitu leadernya adalah Bapak Heru Subagio. Dan co-leadernya adalah Bapak Theo Rosandi Siambaton. Untuk fungsi daripada diakonia itu akan dipimpin oleh Ibu Christine Widowati. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Timotius, bahwa seseorang yang menginginkan pekerjaan sebagai penilik jemaat atau mendapatkan sebuah kehormatan untuk menjadi penilik jemaat, dia menginginkan sebuah pekerjaan yang terindah. Itu kata firman Tuhan. Itu adalah sebuah pekerjaan yang terindah, di mana itu akan menjadi sebuah langkah strategis di dalam kehidupan kita untuk dapat mencapai tujuan Tuhan di tahun ini. Dalam waktu-waktu yang akan datang tentunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mungkin tidak bertanya satu persatu karena saya ingat Bapak Ibu, 2 tahun yang lalu saya bertanya kepada para pelayan dan gak sebanyak ini. Saya percaya waktu-waktu yang ke depan Tuhan akan memperlengkapi fungsi demi fungsi. Saya mengajak Bapak Ibu semua, tahun-tahun yang akan datang kita akan menjadi berkat untuk kota ini. Amin. Kita akan menjadi berkat bagi kota ini. Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak Ibu bersedia di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerelaan hati untuk melayani jiwa-jiwa yang akan Tuhan kirimkan ke dalam ministry ini di tahun-tahun yang akan datang? Dengan semua fungsi yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu semua, apakah jawabmu? Puji Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan tangan Bapak Ibu kepada seluruh hamba-hambanya yang sudah memberikan hati. Bapa, namamu ditinggikan di tempat ini. Tuhan, Kau sudah baik dengan kehidupan kami semua. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini semuanya oleh karena kasih dan karunia-Mu. Tidak lebih, tidak kurang.
Tuhan, aku berdoa untuk rancangan-Mu yang terbaik di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Fungsi yang akan diberikan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu sebagai penilik jemaat di masing-masing fungsi Tuhan. Kiranya itu Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kehidupan mereka, apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan kiranya melalui penumpangan tangan ini Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus sendiri yang akan mematraikan komitmen ini di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat, di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab oleh karena Engkaulah kami melakukan semuanya ini. Bukan bagaimana kami akan melakukannya, tapi kenapa kami melakukan ini Tuhan Yesus. Untuk Sang Raja, sebab Engkau sudah melakukan segala sesuatunya terdahulu untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Dan kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman-Mu sendiri yang akan bekerja dalam hati kami, menyucikan dan juga akan memberikan apa yang harus kami lakukan. Biarlah kami bukan cuma jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh beri aplaus Bapak Ibu untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan komitmen. Thank you very much. Thank you. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Thank you, thank you, thank you, thank you. Happy New Year. Selamat tahun baru. Saya belum menyapa Bapak Ibu dari tahun ini. Jadi memang baru di minggu ketiga saya, karena ada beberapa hamba Tuhan yang hadir dan kita betul-betul diberkati 2 minggu terakhir ya. Ada Pak Stanley, ada Pak Henry Hanusa dari Bali, puji Tuhan. Saudaraku, saya masih melanjutkan apa yang sedang menjadi suatu tema pembahasan daripada Rock Ministry internasional, yaitu tahun 2025 adalah the year of preparation. Tahun persiapan, amin. Saudara, kita semua harus bersiap-siap. Persiapan itu selalu urusannya dengan masa depan. Persiapan itu bukan ada urusannya dengan saat ini, saudaraku. Percayakah saudara? Pertama saya mau memulai dengan pertanyaan. Percayakah saudara bahwa Tuhan itu maunya memberkati kehidupan saudara? Percaya enggak? Saudara percaya? Nah, kalau saudara percaya bahwa Tuhan mau memberkati kehidupan saudara, persiapan itu, saya mau kasih tahu, persiapan ini, fungsinya adalah supaya berkat Tuhan tidak menghancurkan kehidupan saudara. Saya banyak melihat orang yang kehidupannya hancur karena berkat. Ada banyak orang yang kehidupannya ketika berkat Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan dia, tapi kehidupannya gak cukup luas saudaraku untuk bisa menerima ataupun menampung daripada berkat itu.
Tapi persiapan yang baik itu akan membuat kehidupan kita cukup untuk bisa menampung segala sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Berkat tolong jangan pikir mengenai finansial. Berkat jangan pikir mengenai uang saja saudaraku. Tapi saudaraku punya pasangan hidup itu berkat. Saudara bisa menikah itu berkat. Saudara bisa punya anak itu berkat saudaraku. Saudara bisa punya usaha itu berkat. Saudara bisa punya damai sejahtera itu berkat. Saudara punya pengharapan hari ini. Tidak putus asa hari ini di tengah segala masalahmu itu berkat saudara. Tapi ketika saudara kita nggak bisa prepare kehidupan kita dengan baik. Kalau kita tidak bisa mempersiapkan kehidupan kita dengan baik. Berkat bisa menghancurkan. Saudara kalau misalnya terjadi sebuah promosi yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian waktu saudara semakin sempit. Kehidupan saudara semakin sibuk. Berkat bisa menghancurkan saudara. Lalu kemudian saudara bisa mengeluh, kok begini ya? Tuhan bukan begini yang saya mau, kok saya makin sibuk, kok saya makin capek rasanya. Kok saya jadi mengerjakan banyak hal ya? Saudaraku, kalau persiapannya benar, saudara bisa lihat apa yang terjadi di depan. Amin. Kalau persiapannya benar, saudara bisa siap dengan apapun yang terjadi di depan saudara. Kita juga memulai, saya bersyukur saudaraku bahwa kita memulai tahun ini dengan puasa Daniel. Puasa Daniel. Untuk saya ulangi. Untuk saya sampaikan kepada saudara. Yang saya pantang itu adalah dalam setiap puasa Daniel itu adalah saya pantang kopi. Saya pantang kopi sama pantang pecel saudaraku. Jadi kalau Daniel tuh disuguhinnya itu adalah makanannya sayur gitu. Buat saya makan sayur tuh gampang. Serius. Kalau ada yang kenal saya, kalau itu menu saya murah lah pokoknya. Kalau saya ajakin makan pecel aja saudara. Iya kan? Jadi saya pantang betul dengan kopi dan pecel. Karena hampir setiap hari saya tergantung dengan itu. Saya lepaskan itu, saya berdoa untuk satu hal. Saya berdoa untuk kejelasan. Saya berdoa untuk kejelasan daripada ministry ini ke depan. Dan apa yang saya doakan, Tuhan berikan suatu kejelasan sedikit demi sedikit. Tuhan berikan jawaban sedikit demi sedikit, saudaraku. Tapi nggak apa-apa. Tahun ini saya mengambil sebuah pendekatan yang beda daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini warna saya nggak tahu kalau saudara bisa ambil atau tidak. Tapi saya akan sampaikan. Saya mengambil pendekatan yang beda di tahun ini adalah kalau setiap tahun saya selalu membuat sebuah rancangan yang cukup panjang kira-kira seperti itu. Setahun saya mau lakukan A, B, C. Ya kan? Tapi tahun ini saudaraku, apa yang Tuhan berikan kepada saya itu adalah langkah-langkah kecil. Small step. Yang Tuhan berikan kepada saya itu adalah small step, langkah kecil. Kalau belum bisa berlari, berjalanlah. Kalau belum bisa berjalan, merangkaklah. Tapi kalau belum bisa, yang penting jangan sampai kita diem saja. Jangan diem dong. Kalau nggak bisa berjalan, merangkak udah. Small step, langkah-langkah kecil saudaraku. Saya nggak bisa jelasin di sini. Karena saya akan masuk ke dalam sebuah temanya daripada Rock Ministry yang menurut saya sangat penting yaitu rekonsiliasi. Katakan rekonsiliasi. Tapi saya cuma bisa kasih gambaran sedikit aja. Saudaraku, small step atau langkah-langkah kecil dalam kehidupan kita, ya, itu berharga untuk bisa menghasilkan sebuah perubahan yang besar. Satu hal yang tidak terjadi dalam kehidupan kita adalah perubahan. Kalau saudara tidak mau berubah, itu akan merugikan kehidupan kita sendiri. Kalau kita nggak mau berubah, saudaraku. Karena apa? Coba saudara lihat di luar. Semuanya pada menggunakan teknologi luar biasa. Semua pada berubah. Kalau kita tidak mau berubah, saudaraku, itu akan merugikan kita. Kalau kita tidak leveling up, kita akan dirugikan, saudara. Kita akan dirugikan. Jadi Tuhan mempersiapkan berkat bukan kutuk, maka tahun-tahun persiapan ini, tahun 2025 ini, betul-betul kita maknai sebagai tahun persiapan. Saudara udah lihat kan, ada perubahan gak saudaraku? Apa yang paling kelihatan perubahannya di dalam minggu ini, coba saudara lihat. Coba saudara lihat aja kursi lah. Ini small step, ini langkah kecil saudaraku. Tapi kita belajar, kita bersiap untuk yang di tempat yang baru. Sebenarnya kalau saudara melakukan sebuah perubahan, saudara tanya bukan bagaimana caranya kita melakukannya. Tapi kenapa kita mau melakukannya.
Jadi perubahan tuh gak perlu besar, saudaraku. Perubahan kecil, satu demi satu demi satu. Coba saudara bisa bayangin. 365 hari setahun, betul gak? 365 hari setahun. Kalau saudara ambil waktu untuk saudara bisa membuat satu perubahan setiap hari, di akhir tahun nanti saudara punya 365 perubahan kecil di dalam kehidupan saudara. Kalau buat saya itu perubahan yang besar. Ini kursi ini juga berubah, langsung bingung nih. Aduh, karena kursi gereja tuh ada namanya saudara biasanya. Ya kan, mana kursi saya ada namanya gitu. Namanya kok dicopot ya sama pengurus ya. Wah ini, padahal saya udah beli kursi ini. Gak bercanda saudara. Tapi karena begitu memang. Tapi maksud saya itu kita perlu saudara, perlu berubah terus, perlu berubah. Jangan alergi terhadap perubahan, amin. Jangan alergi. Oke, kita baca dulu ayatnya. Yesaya 40 ayat 3-5. Ini ayat yang diberikan oleh Rock Ministry untuk kita sama-sama renungkan. Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nomor 5, ayat 5. Coba kita sama-sama baca sama-sama 2-3. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan dilihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan setelah apa saudara? Setelah lembah-lembah ditutup. Setelah gunung-gunung diratakan. Lembah dan bukit. Itu menggambarkan, lembah itu menggambarkan sebuah kekosongan dalam kehidupan kita. Bukit itu menggambarkan sebuah kesombongan dalam kehidupan kita, saudara. Ketika itu diratakan di dalam kehidupan kita, saudara, itu maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, saya beri tema tahun ini, saya beri tema yang hari ini, The Year of Preparation, yang khotbah pertama saya di tahun ini, itu adalah Forgive and Reconcile. Dan saya nggak mungkin bisa berbicara mengenai ini, saudaraku, hanya dalam satu kali. Jadi misalnya sampai bulan depan, saya minta izin, temanya sudah berganti, saya akan masih bicara ini. Saya nggak bisa nyelesain dalam satu kali. Saya masih akan sampaikan tentang Forgive and Reconcile. Saudara, waktu saya pergi ke bandara, kemudian pas waktu lagi di bandara itu saya masuk ke dalam sebuah tempat, sebelum saya masuk tempat ruangan tunggu, ya, itu saya masuk ke dalam sebuah security check. Next slide. Saya masuk seperti ini, saudara. Saya masuk seperti ini. Di mana di sini tas saya dibuka. Tas saya disuruh masukin ke dalam X-ray, betul nggak? Ya kan, dimasukin dalam X-ray. Lalu kemudian saya harus ngelewatin suatu alat, ini namanya metal detector. Dia akan mencari besi yang ada di kantong saya ataupun sampai harus saya punya ini belt itu ikat pinggang saya harus copot supaya nggak bunyi. Kalau nggak saudara lewat begini dia bunyi tet, saudara mesti ulang lagi dari awal. Security check. Dan saudara mau tahu, setiap daripada kita yang masuk di bandara harus melewati ini, betul nggak? Ada yang tidak melewati ini? Ada yang pernah masuk ke bandara tidak lewat ini? Nggak bisa, pasti lewat ini semua. Dan saudara mau tahu, ada fakta uniknya, next. Saudara mau tahu nggak, apa yang benda-benda yang paling banyak disita? Benda yang paling banyak disita ketika lewat, ternyata di dalam tas orang ini menyimpan gunting. Guntingnya diambil nggak saudara? Diambil kan? Pak, sorry, Bapak nggak boleh bawa gunting ke atas pesawat. Yang kedua, itu adalah pisau cutter. Ya, diambil lagi pisau cutternya. Yang ini menarik nih saudaraku. Yang ketiga ini menarik, karena saya pernah diambil ininya. Cairan lebih daripada 100 ml. 100 ml itu kecil. Dan yang saya bawa waktu itu adalah air putih saudara. Tapi dia bilang, Pak mohon maaf, cairan di atas 100 ml tidak boleh dibawa ke atas pesawat. Oke,
Begitu ya Pak. Saya dengan gampang saya buang dong air putih Pak. Ya kan? Coba kalau misalnya sampai 100 ml itu adalah parfum saudara yang harganya jutaan. Saudara rela nggak? Rela nggak saudara diminta, saudara contohnya. Ya kan, mendingan saudara semprot-semprotin, Pak nih buat Bapak aja deh. Ya kan, daripada saya buang Pak. Ya kan? Iya kan, udah buat Bapak aja deh, mana sini ada berapa orang saya semprotin semua. Saudara bisa bayang nggak? Yang berharga itu disita saudaraku. Padahal saudara kalau mau tahu, gunting kecil itu sama sekali tidak berbahaya di darat. Cutter itu tidak berbahaya di darat saudaraku. Bahkan air ataupun liquid yang 100 ml itu tidak berbahaya sama sekali di darat. Di darat. Tapi saudaraku, hal-hal yang disita tadi itu bisa menjadi bahaya ketika dibawa masuk ke dalam sebuah perjalanan yang saudara mau tuju di atas udara. Oleh karena itu, petugas bandara dengan sangat strict, dengan sangat bukan kasar, tapi tegas saudaraku. Dengan sangat tegas, harus disita, harus diserahkan. Tidak boleh ada yang dibawa oleh penumpang ini. Dia dengan tegas saudara. Padahal ini gak membahayakan sama sekali. Tidak membahayakan sama sekali. Saudaraku, saya percaya, saudara perhatikan baik. Saya percaya security check yang barusan saudara lihat ini. Yang menyita-nyita suatu barang yang kelihatannya tidak berbahaya di darat, tapi berbahaya di udara. Itu bukan hanya penting untuk orang-orang yang sedang berpergian di pesawat. Bukan hanya penting untuk orang-orang yang sedang berpergian untuk pergi dari satu kota kepada kota lain. Yang memegang sebuah boarding pass, saudaraku, saudara tahu boarding pass? Yang tulisannya kota tujuan saudara, ke Surabaya, ke Jakarta, ataupun kemanapun. Bukan cuma itu, bukan boarding pass seperti ini. Security check, itu juga penting untuk saudara dan saya. Karena kita punya boarding pass juga yang sama. Dengan tujuannya adalah janji Tuhan. Tujuan daripada boarding pass kita itu adalah visi Tuhan. Tujuan daripada boarding pass kita saudaraku adalah destiny yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Dan ada hal-hal saudaraku yang harus kena security check. Contohnya mungkin gunting tadi yang membahayakan di atas perjalanan. Mungkin tidak membahayakan di saat ini. Tapi saudara nggak tahu saudara sedang bawa. Dan saudaraku di setiap level kehidupan saudara, di setiap musim kehidupan saudara, ketika saudara mau masuk ke dalam level yang baru, itu selalu ada spiritual checkpoint. Next slide. Sebelum Tuhan membawa saudara ke level yang baru, selalu ada spiritual checkpoint. Selalu ada checkpoint spiritual. Ada gunting yang disita. Ada cairan yang diambil, saudaraku. Yang lebih dari 100 mili. Ada cutter yang saudara bawa di sini, ataupun mungkin bukan cutter ya, cutter mungkin terlalu gampang. Mungkin mandau saudaraku supaya bisa lebih ini. Ya kan? Mandau misalnya gitu. Gak boleh dibawa. Selalu ada spiritual checkpoint. Selalu ada sebuah pengecekan spiritual sebelum saudara masuk ke dalam sebuah level yang baru. Karena preparation atau persiapan itu selalu berbicara tentang masa depan saudara. Tidak pernah berbicara tentang hari ini saudara. Mungkin ada hal yang perlu saudara siapkan hari ini sebab masa depan saudara membutuhkannya. Ataupun ada hal yang saudara harus buang hari ini. Ada hal yang harus saudara serahkan hari ini. Ya, saudara serahkan dengan, mungkin saudara harus menyerahkannya dengan susah payah. Mungkin saudara harus menyerahkannya dengan tangisan saudaraku. Mungkin saudara lihat ini berharga hari ini. Tapi sebenarnya itu membahayakan perjalanan kita untuk di musim berikutnya. Yang mengerti katakan amin. Ada hal-hal yang mau diambil, ada hal-hal yang mau dipersiapkan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara gak mau buang gimana? Oke, gak apa-apa. Pilihan ada di tangan saudara kan. Saudara kalau nggak mau buang gimana? Kalau misalnya di dalam spiritual checkpoint,
Diketemukan ada gunting, ditemukan ada mandau, ditemukan ada apa lagi? Ada cutter dan lain-lain. Tapi saudara nggak mau serahkan, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi saya mau kasih tahu, di musim berikutnya saudara akan ketemu masalah yang sama, persoalan yang sama, keadaan yang sama, saudara akan berputar-putar di padang gurun. Siapa di sini yang suka menghadapi persoalan yang sama terus-menerus setiap musimnya? Gak ada yang angkat tangan. Kalau gitu khotbah ini buat saudara. Kalau misalnya saudara tidak mau ada persoalan-persoalan yang terus-menerus di dalam kehidupan saudara, saudara harus berani melewati spiritual checkpoint ini. Tuhan, apa yang harus dilepaskan dari dalam kehidupan saya? Oh, ada gunting ya? Oke, saya serahkan sama Tuhan. Oh, ada cutter ya di sini ya? Saya serahkan sama Tuhan. Gunting ini tidak melukai saya di sini. Mungkin saya masih simpan aja di sini, tapi ketika di udara saudaraku, itu akan membahayakan perjalanan saudara. Nah, apa yang saya sedang sampaikan ini, itu adalah di tahun persiapan ini, ada hal-hal yang memang di dalam kehidupan kita, yang kita masih simpan di dalam kehidupan kita. Misalnya tadi, kita tahun ini terlalu banyak mengeluh, itu mungkin seperti gunting saudaraku. Itu selalu memotong sukacita kita, selalu memotong rasa syukur kita saudaraku. Sehingga rasa syukur kita pergi. Kalau kita terlalu banyak mengeluh tahun kemarin, saudaraku, tahun ini jangan cuma berhenti mengeluh. Lepaskan mengeluh, ganti dengan bersyukur. Yang mengerti katakan amin. Bersyukur saudaraku. Karena khawatir itu hasilnya bersungut-sungut. Bersungut-sungut hasilnya akan komplain. Dan ketika saudara komplain tentang kehidupan saudara, itu berarti saudara sedang meragukan Tuhan. Next. Di area kehidupan manapun saudara meragukan Tuhan, area itu akan menjadi area pergumulan terbesar di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara bersungut-sungut di dalam satu area kehidupan saudara, itu berarti kita sedang meragukan Tuhan. Mampu bekerja, mampu mengintervensi, mampu untuk menyelesaikan area kehidupan saudara di tempat tersebut. Tapi ketika kita meragukan Tuhan, itu akan jadi area pergumulan kita yang terbesar. Saudaraku, tapi kalau kita hidup dengan ucapan syukur adalah awal daripada mujizat. Ucapan syukur itu adalah password for miracle. Yang mengerti katakan amin. Saudara bersyukur, mujizat on the way. Kan saya selalu ajarkan di tempat ini. Kalau saudara mau bersaksi, jangan setelah semuanya selesai. Bersaksi sebelum saudara masuk dalam pergumulannya. Saudara bersaksi di tengah-tengah pergumulannya. Saudara bersaksi juga boleh setelah saudara menang, saudaraku. Tuhan Yesus tahu kok 5 roti dan 2 ikan gak cukup, tahu dia. Tapi saudaraku, dia ambil 5 roti dan 2 ikan ini yang tidak cukup tadi, dia mengucap syukur. Dia memberikan ini, mengangkat tangan dan dia katakan, aku bersyukur. Dan akhirnya saudaraku, memuji Tuhan ataupun bersyukur itu memberikan sebuah mujizat. 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Nah Pak, laki-laki Pak yang disebut. 5.000 orang laki-laki, belum perempuannya. Perempuannya suka bungkus katanya. Ya kan? Nanti kita tanggal 23 Januari ya, kita ada IC gabungan. Bapak Ibu, IC gabungan. Jadi itu adalah IC pertama di tahun ini, nanti akan kemudian dilanjutkan dengan IC-IC di rumah masing-masing, di bagiannya masing-masing. Jadi saya mengajak saudara semua untuk ikut. Karena di situ kita bukan cuman bertemu, kita bukan cuman beribadah bersama, kita juga makan-makan bersama. Silakan bungkus kalau ada lebih di situ. Ya, itu bisa mempraktekkan bungkus. Sampai 12 keranjang saudaraku. Sisanya 12 keranjang. Jadi memuji Tuhan itu bukan karena keadaannya baik. Memuji Tuhan itu terjadi oleh karena saudara dan saya mengenal siapa yang kita sembah. Yang mengerti katakan amin. Kita mengerti siapa yang kita sembah. Oleh karena kita bersyukur kepada Tuhan yang kita sembah, maka kondisi kita jadi baik. Saya ulang sekali lagi. Bersyukur bukan karena keadaannya baik, tapi karena bersyukur saudaraku, keadaannya menjadi baik. Menjadi baik. Menjadi baik. Saudara bisa melihat dengan mata saudara 5.000 orang laki-laki itu terpenuhi. Yaitu maksudnya masalah saudara mungkin saat ini saudara gak tahu resourcesnya gak cukup Tuhan.
Bahkan saya pernah dengar kesaksian kok, saya nggak tahu bagaimana saya bisa melewati badai ini, bagaimana saya bisa membayar semua keperluan saya. Tapi ternyata Tuhan melewatkan saya untuk menyelesaikan segala sesuatu. Saya percaya oleh karena apa? Oleh karena bersyukur. Karena bersyukur, saudaraku. Sesuatu yang kelihatannya tidak cukup, itu menjadi cukup. Dan bisa saudara lewati dengan baik. Saya tantang saudara tahun ini untuk bersyukur di tengah kekurangan saudara. Saya tantang untuk bersyukur di tengah penyakit saudara. Mungkin kalau saudara ada melewati sebuah pergumulan dalam sakit penyakit. Saya tantang saudara untuk bersyukur di tengah proses saudara. Saya tantang untuk bersyukur di tengah apapun yang saudara sedang alami. Karena badai pasti berlalu, masalah itu ada masa kadaluarsanya saudaraku. Tapi roh Tuhan tinggal tetap di dalam kehidupan saudara. Itu yang kita harus tahu. Masalah ada masa kadaluarsanya. Dan kemarin saudara, saya barusan membuat furniture seperti ini ya. Saya ada beberapa tukang yang sedang bekerja untuk membuat furniture seperti ini untuk di rumah makan, kafe. Nah, waktu itu saya sempat ngomong sama tukang saya, Pak, ini bahan sudah ada, ya kan? Lalu kemudian dia bikin. Saya tanya 3 hari saudara. Sudah berapa meja yang sudah jadi? Saya bilang begitu kan. Sudah berapa meja yang sudah jadi? Belum ada Pak. Besok saya tanya lagi. Sudah berapa meja yang sudah jadi? Belum ada Pak. Loh Pak, ngapain aja Pak selama ini? 3 hari 4 hari ini. Kita sedang mempersiapkan Pak. Ternyata saya datang kan. Ternyata dia siapin apa dulu? Siapin kakinya dulu. Jadi dia buat kakinya dulu semua. Lalu kemudian dia potongin dia buat buletannya semua dulu, dia potongin semua dulu. Nah setelah kurang lebih sekitar 4 hari atau 5 hari, hari besoknya saya telepon lagi malamnya. Pak, berapa meja yang jadi? Dia bilang ada 8 Pak. Terus besoknya lagi ada 7 lagi yang jadi Pak. Besoknya lagi ada lagi yang jadi. Hampir dalam 3 hari semua selesai. Karena gini, saya pelajari saudaraku, kalau saudara persiapannya baik, ada percepatan-percepatan yang terjadi di musim selanjutnya. Ada percepatan-percepatan yang terjadi, tapi saudara mesti mengerjakan PR-nya. Mesti ngerjain PR-nya saudaraku, ada hal-hal yang saudara kerjakan di tahun ini, supaya di dalam perjalanan kita di musim yang akan datang, ada percepatan saudaraku. Ada janji Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, ketika saudara hidup di dalam janji Tuhan, saudara berjalan di dalam janji Tuhan. Hari ini mungkin saudara sedang berdoa untuk sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi kalau persiapan saudara benar, saudara tetap bergantung kepada Tuhan. Saudara akan masuk di dalam sebuah musim, di mana apa yang saudara doakan sebelumnya, di musim yang akan datang, saudara cuma bersyukur itu sudah terjadi dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin dong. Iya loh saudaraku. Mungkin saat ini saudara sedang bergumul untuk sesuatu. Tapi saya percaya, saya perkatakan di dalam kehidupan saudara. Saudara akan masuk di dalam kehidupan, di dalam musim kehidupan yang berikutnya. Di mana saudara hanya cukup bersyukur untuk sesuatu yang saudara pergumulkan kemarin. Iya loh. Kalau persiapan saudara benar, saudara bergumul dengan Tuhan dan saudara tetap berjalan dengan Tuhan. Saya sebagai gembala saudara, saya ingin sekali saudara menikmati perjalanan di musim berikutnya. Saya ingin saudara menyelesaikan banyak tugas di dalam kehidupan saudara. Saya ingin saudaraku di saat yang sama, saudara bisa melepaskan apa yang harus dibuang. Ataupun saudara bisa mendapatkan apa yang diperlukan di musim sebelumnya. Kalau sampai ada gunting di dalam kehidupan saudara hari ini yang harus dibuang, serahkan sama Tuhan. Ada spiritual checkpoint. Iya dong. Dan hari ini dari Rock Ministry itu ada satu hal yang di point out yang sama-sama kita lihat di Rock Ministry, yaitu adalah apa saudaraku? Sakit hati. Amarah. Saudaraku, luka, dendam. Dalam 3 bulan ini, dalam 3 bulan saya lihat temanya Rock Ministry dalam 3 bulan ini berbicara mengenai itu saudaraku. Dan saya percaya itu bukan suatu hal yang random. Karena untuk musim yang baru pasti ada spiritual checkpoint.
Pasti ada suatu petugas security bandara yang lagi bilang sama kamu, silakan maju ke depan. Lalu kemudian saudara melewatin mesin x-ray, lalu bunyi. Oh, ternyata ada dendam. Ternyata ada sakit hati. Ternyata ada hubungan yang lagi retak, saudaraku. Dan itu tidak berbahaya saat ini mungkin. Tapi bisa berbahaya untuk musim berikutnya di dalam kehidupan saudara. Ada yang harus dikerjakan, di saat yang sama ada yang harus dibuang. Satu hal untuk saudara mengalami luka di dalam kehidupan, tapi hal yang lain ketika luka itu mulai menguasai kehidupan saudara. Ketika sebuah luka itu mulai menguasai kehidupan saudara, artinya adalah keputusan-keputusan saudara itu didorong oleh luka saudara. Saya pernah saudaraku, waktu lagi saya interview orang, ya kan. Waktu saya lagi interview orang itu habis keluar dari satu perusahaan. Oke, dia terluka oleh perusahaan yang lama. Lalu kemudian dia ngomong seperti ini, Pak, Bapak kalau mengambil saya akan hancurkan perusahaan itu. Saudaraku, keputusannya didorong oleh luka. Saudara bisa tangkap gak? Itu cuma perusahaan, itu cuma masalah kerjaan. Gimana kalau masalah persahabatan? Gimana kalau masalah rumah tangga? Saudara gak pikirin anak saudara? Keputusan-keputusan bisa terdorong oleh luka, saudaraku. Cara berpikir kita bisa didorong oleh dendam. Cara bergaul kita bisa didorong oleh sakit hati yang kita pendam akibat tidak mengampuni, saudara. Bisa terjadi. Dan itu pasti kita harus tahu bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna, kita manusia yang tidak sempurna, kita berurusan dengan manusia yang tidak sempurna dan kita membuat keputusan-keputusan yang tidak sempurna. Jadi untuk memikirkan bahwa kehidupan kita tidak mungkin terluka, itu tidak logis. Jadi oleh karena kita tahu bahwa kehidupan kita di dalam satu titik kehidupan kita atau waktu yang lain itu akan bisa mengalami sebuah luka, maka kita harus menguasai satu skill ataupun satu kemampuan rohani yang namanya adalah pengampunan. Pengampunan, katakan kanan kiri saudara, kita harus mampu mengampuni. Kita harus siap mengampuni. Ini dari 3 bulan ke depan saudaraku, saudara tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan. Harus mengampuni. Jadi udah 3 minggu nih kita ngomong, masih 3 bulan saudara jangan bosan. Saya udah lihat kok ininya, saya udah lihat jadwalnya. Masih berbicara mengenai relationship dalam keluarga. Tadi Pak Arifin sampaikan mengenai hubungan saudara kakak adik. Ayo, kalau ada kakak adik yang sedang terluka, mari ampuni kakakmu, ampuni adikmu. Kalau ada yang lagi terluka. Biarlah kiranya firman Tuhan itu bukan cuma jadi suatu hal yang kita dengar. Biar dia menggelisahkan hati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 14-15. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Terlalu vulgar ayat ini sebenarnya saudaraku. Terlalu vulgar. Saya gak perlu jelasin lebih banyak. Tapi memang yang Tuhan mau adalah saudara mengampuni. Pengampunan itu adalah sebuah lembar baru di dalam kehidupan saudara. Semua orang yang bisa melukai saudara, dia sedang menaruh kotoran di dalam kehidupan saudara. Saudara perlu lepaskan pengampunan bukan untuk orang itu. Saya ulang sekali lagi. Saudara lepaskan pengampunan untuk siapapun yang melempar kotoran di dalam kehidupan saudara, itu bukan untuk orang itu. Tapi saudara memberikan pengampunan itu untuk kehidupan saudara sendiri. Karena pengampunan itu adalah hadiah yang saudara berikan untuk kehidupan saudara. Mereka mungkin tidak layak untuk saudara ampuni. Mereka tidak layak. Saudara bisa punya banyak hal. Dia giniin saya Pak, dia giniin saya Pak. Dia gak fair dengan saya Pak, dia merendahkan saya dan lain-lain. Saudara bisa panjang listnya. Memang dia gak layak, oke, saya mengerti. Tapi kamu layak untuk merdeka. Tapi kamu layak untuk disembuhkan. Tapi Kristus terlalu sayang sama saudara untuk tetap terkungkung di dalam rasa dendam, rasa sakit hati saudaraku. Mereka gak layak, tapi saudara layak untuk bebas, amin.
Saudara layak untuk bebas. Saya tahu saudara tidak mudah untuk saudara menyerahkan kemarahan saudara. Saudara tidak mudah untuk melepaskan rasa kemampuan saudara untuk membalas. Saya mampu nih Pak balas. Saya bisa hancurkan kehidupan dia. Saya bisa bikin dia supaya sampai tidak berdaya lagi. Tapi saudara mau lepaskan, serahkan kepada Tuhan saudaraku. Saudara butuh hadirat Tuhan. Kita butuh firman yang hidup, makanya baca firman Tuhan saudara. Firman Tuhan manual book daripada kehidupan kita. Saudara membutuhkan yaitu damai di atas, damai yang melebihi semua situasi. Saudaraku. Iya kalau yang saudara lepaskan dendam tadi, itu memang suatu yang berharga. Saya mau bilang, kalau tadi yang di spiritual checkpoint tadi dia minta parfum saudara yang harga jutaan, saudara mau menolak, masuk akal saya. Tapi kalau saudara lagi ada dalam sebuah spiritual checkpoint saudaraku. Lalu kemudian ada dendam di dalam kehidupan saudara. Ada sakit hati, ada luka, ada marah di dalam kehidupan saudara. Tapi kemudian ada Tuhan yang sedang berbicara kepada saudara dengan kasih. Dia bilang bahwa anakku berikanlah amarahmu kepadaku. Sebab pembalasan itu bukan hak kamu. Pembalasan itu adalah hakku. You deserve to be free. Saudara berhak untuk mendapatkan kemerdekaan, tapi saudara tahan itu dengan kuat. Saudara tidak mau melepaskan, seolah-olah yang saudara gak mau lepaskan itu adalah parfum yang mahal tadi saudaraku. Padahal yang saudara gak mau lepaskan itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Itu akan membuat sebuah perjalanan yang akan berputar-putar di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, Matius 5 ayat 23 dikatakan seperti ini. Ini tadi ayat yang Pak Arifin sampaikan di suara gembala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan apa saudaraku, engkau apa? Engkau teringat. Engkau teringat tuh berarti muncul di pikiran. Oke? Engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kemudian untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saya rephrase lagi, saya ceritakan ulang lagi. Saudara, jadi kalau saudara lagi mau mempersembahkan, konteksnya ketika orang itu lagi mau mempersembahkan persembahan di altar, lalu dia ingat, aduh saya lagi berseteru sama kakak saya, sama adik saya. Disuruhnya gini, tinggalkan dulu persembahan di altar, lalu kemudian berdamai, lalu balik lagi. Jadi saudaraku, dari ayat ini kabar baiknya yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bahwa mezbah itu bukan cuma tempat persembahan itu diberikan saudaraku. Mezbah itu bukan cuma tempat permohonan kepada saudara itu dinaikkan kepada Tuhan. Mezbah itu bukan cuma tempat di mana saudara memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi mezbah itu adalah tempat di mana terjadi rekonsiliasi. Mezbah itu adalah tempat di mana terjadi rekonsiliasi hubungan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, karena gini, konsepnya gini, saudara perlu tahu konsepnya dulu. Orang pada saat itu membawa persembahan di depan altar, itu untuk apa? Untuk mendamaikan dirinya dengan Tuhan. Karena dirinya berdosa. Dia memberikan persembahan supaya apa? Berdamai kan? Supaya berdamai. Saudara bisa lihat gak? Dia mau berdamai, orang yang berdosa ini lagi mau berdamai dengan Tuhan, tapi dia berseteru dengan sesamanya. Saya ulang sekali lagi, saudara mungkin kelewatan sesuatu. Orang yang lagi mempersembahkan korban ini, dia mau berdamai dengan Tuhan, tapi dia tetap berseteru dengan sesamanya. Saya ulang sekali lagi, saudara masih kelewatan sesuatu. Orang yang memberikan persembahan ini, dia mau berdamai dengan Tuhan, tapi dia berseteru dengan sesamanya. Dibilang begini, tinggalkan semua. Tinggalkan semua. Bahasa Jawanya, pulango. Urus dulu sama saudaramu. Itu benar gak Pak? Muliho, ya bukan pulango ya, bukan. Muliho. Mulih. Pulang saja. Persembahanmu gak akan berguna apa-apa kalau kayak gitu. Sampai di sini, saudara bisa tangkap? Amin. Dia mau berdamai dengan Tuhan, tapi dia mau tetap berseteru dengan sesamanya. Karena apa saudaraku? Luka itu di dalam hati kita itu bisa jadi tembok yang tinggi.
Ketika luka itu bisa sudah jadi tembok yang tinggi, itu akan mencegah hal yang baik yang mau masuk di dalam kehidupan kita, dia cegah. Bukan cuma itu saja, tapi itu membuat kita terpenjara. Kita nggak bisa keluar oleh karena temboknya tinggi. Saudara pernah lihat orang yang terluka? Orang yang terluka, saudaraku, dengan hubungan, sorry to say ya, orang yang terluka dengan hubungan, dia keluar dari rumah, dia ngumpet-ngumpet. Dia takut ketemu orang. Halo. Dia takut ketemu orang yang dia lukai atau yang membuat dia terluka. Tapi saudara adalah orang merdeka, amin. Iya dong, iya kan? Karena kalau orang terluka itu terpenjara, tapi ada sebuah ilusi saudaraku bahwa saya orang merdeka, tapi kalau saudara terluka, saudara terpenjara. Kalau saudara memiliki dendam, saudara terpenjara. Saudara selamanya kalau melihat orang yang melukai saudara, itu akan merasakan masih ada rasa sakit di sini. Nah, saudara boleh cek. Ketika saudara bertemu dengan seseorang, ya kan, masih ada rasa nyes nggak? Tahu nyes, saudaraku? You know the meaning of nyes? Ya, nyes gitu kan. Masih ada rasa nyes gitu rasanya gitu. Ya, itu berarti masih ada luka, saudara. Masih ada luka. Saya tahu kita manusia, saya tahu kita punya perasaan, tapi kita juga punya Tuhan. Jangan mengandalkan perasaan kita, saudara. Luka itu memenjarakan. Ada nggak orang yang bisa jujur di sini bahwa luka kehidupan kita ataupun dendam ataupun panas hati itu membuat kehidupan kita tidak bisa bergerak kemana-mana? Setuju? Setuju? Oke, kita balik lagi. Saudaraku, ketika kita sedang memberikan persembahan, tapi kita ingat, oh ada sesuatu yang saya berseteru dengan sesaudara saya. Tuhan bilang, stop dulu, apapun yang sedang kamu lakukan, tinggalkan dulu. Disuruh tinggalkan, saudaraku. Disuruh tinggalkan persembahannya di altar, ya kan? Kalau dibawa pulang, nanti dipakai lagi soalnya. Iya, iya dong. Persembahannya disuruh tinggalkan di altar. Saudaraku, kalau saudara memang sudah mau menyembah kepada Tuhan, saudara berhenti sebentar. Tetap ingat kepada Tuhan, Tuhan ada di sini. Tuhan, saya tetap dalam hadirat Tuhan. Maksudnya persembahan itu saudara tinggalkan di depan altar itu adalah saudara tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jangan keluar daripada hadirat Tuhan. Ketika saudara mau menyelesaikan perseteruan dengan saudaramu, saudara berada di luar hadirat Tuhan, itu akan sangat sulit. Serius. Maksudnya persembahanmu taruh di depan, tetap tinggalkan di altar tuh saudara jangan terputus dengan hadirat Tuhan. Saudara tetap, oke, saya tahu saya lagi bermasalah, Tuhan saya gak bisa menyembah Engkau sekarang, pagi ini saya gak bisa, tapi saya tetap dalam hadirat Tuhan, saya mau bereskan dulu dengan teman saya, dengan saudara saya, dengan kakak saya, baru kembali saudara. Saudara menyembah kepada Tuhan. Kalau enggak, kehidupan saudara udah terlarut lagi. Ada WhatsApp, ada email, ada kerjaan. Saudara pergi udah lupa udah persembahan kepada Tuhan. Lupa sudah waktu saat teduhnya udah lupa. Tetap dalam hadirat Tuhan, selesaikan permasalahanmu, rekonsiliasi, balik lagi. Waktu lagi kita mau mempersembahkan kepada Tuhan. Kita bukan lagi dalam konsep mendamaikan kita dengan Tuhan. Sebab dia sudah menjadi persembahan atas dosa kita. Dia sudah menebus kehidupan saudara dan saya. Sudah menjadi satu penebusan atas dosa kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Kita sudah berdamai. Bukan seperti perjanjian lama saudaraku. Ya, pengampunan, saya mau sampaikan ini. Pengampunan adalah masalah hati. Pengampunan tidak ada urusannya dengan apa yang ada di kepala kita. Setuju katakan amin. Iya kan? Karena gini. Pengampunan masalah hati, pengampunan gak ada urusannya dengan apa yang ada di kepala. Saudaraku, saudara yang punya boarding pass, tulisannya adalah tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Berarti di atas pesawat ada hal-hal yang saudara akan dapatkan di dalam perjalanan. Ada hal-hal, ada tujuan yang memang saudara mau capai bersama dengan Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu. Awal tahun ini, apapun yang Tuhan siapkan untuk Tuhan curahkan di dalam kehidupan saudara, ketika di dalam hati saudara masih penuh dengan amarah, penuh dengan kemarahan, di dalam hati kita penuh dengan dendam saudaraku, tidak ada ruangan untuk Tuhan mencurahkan itu.
Tidak ada ruangan untuk Tuhan mencurahkan sesuatu yang Dia mau taruh di dalam kehidupan kita, saudaraku. Tidak ada ruangan untuk berkat Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Tugas kita cuma memastikan ada ruangan atau tidak. Karena kabarnya adalah Tuhan tidak akan mau berkompetisi dengan rasa sakit hatimu. Dia mau mencurahkan semua yang terbaik, tapi Tuhan tidak akan berkompetisi di dalam hatimu dengan rasa sakit hatimu. Dengan dendammu, dia gak mau berkompetisi, saudaraku. Tugas saudara untuk melepaskan pengampunan. Tugas saudara untuk berdamai dengan saudaramu. Tugas saudara berdamai dengan keluargamu, saudaraku. Tuhan gak mau berkompetisi dengan sakit hatimu. Kalau sakit hati saudara, amarah saudara sedang menduduki hati saudara, gimana caranya damai itu bisa duduk di situ? Gimana caranya saudaraku sukacita itu bisa duduk di situ? Gimana caranya pengharapan itu yang Tuhan mau curahkan itu duduk di situ, saudaraku? Semua hal daripada Tuhan tidak bisa kita terima dalam hati kita ketika hati kita itu penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, tidak mau mengampuni. Jadi kalau saya boleh ambil garis besarnya, sakit hati, amarah, dendam itu adalah penghalang berkat Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya bukan lagi mau mengencam ataupun saya bukan lagi mau menakut-nakuti. Tapi dari sini jelas, saudaraku. Dari sini jelas, dari ayat tadi jelas, disuruh pulang. Disuruh pulang. Tapi selesaikan dulu, lalu kemudian baru menyembah Tuhan. Karena dalam hati kita penuh amarah. Saya gak tahu ini buat siapa. Tapi saya mau perkatakan dari mimbar ini, bahwa kalau saudara mau melepaskan pengampunan untuk siapapun yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan saudara, mau rekonsiliasi, lepaskan sakit hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang selama ini saudara sedang doakan, pergumulkan, Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saudara, dalam nama Tuhan Yesus. Sebab ada ruangan, saudaraku. Kalau nggak ada ruangan, saudaraku, ada penghalang. Kalau ada sakit hati, ada penghalang. Dalam rumah tangga, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada mertua, kepada saudara, kakak, beradik. Saudara teman pelayanan, saudara teman di kantor, apalagi teman di kuliah, teman di sekolah, dan lain-lain. Saya gak pernah lihat orang yang penuh dengan kebencian di dalam kehidupannya diberkati. Saya tidak pernah melihat orang yang penuh dengan kebencian hidupnya itu diberkati. Selalu ada kekosongan dalam kehidupan dia. Selalu ada yang kurang. Selalu ada hal yang untuk dikomplain. Selalu meragukan Tuhan di dalam area-area kehidupan dia. Karena hidupnya penuh dengan kekosongan, penuh dengan sakit hati, penuh dengan amarah. Kehidupannya melukai orang-orang lain di sekitar kehidupan dia. Saudaraku, saya percaya ini bukan tema yang Rock Ministry berikan secara random, saudaraku. Tapi untuk persiapan, ada spiritual checkpoint. Di mana ada sesuatu di masa depan saudara yang harus tergantung kepada ketaatan saudara untuk melakukannya di hari ini. Saya ulang sekali lagi, ini kata-katanya saudara tangkap dengan baik. Ada sesuatu yang Tuhan mau berikan di masa depan saudara atau di musim berikutnya yang tergantung ataupun terkait dengan ketaatan saudara untuk melakukannya di hari ini. Dan saya perkatakan dengan kasih, lepaskan amarah, lepaskan dendam, berikan pengampunan kepada orang yang menyakiti engkau, kepada orang yang mengecewakan engkau, kepada orang yang mungkin salah memperlakukan kamu. Jangan simpan amarah. Kalau dia katakan lepaskan, berikan pengampunan, itu berarti di musim berikutnya Tuhan mau tangan saudara cukup kosong untuk hati saudara kosong, ada ruangan untuk menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau hidup kita ada kepahitan saudaraku, kalau kehidupan kita ada kepahitan, firman Tuhan itu tidak bisa menembus. Itu seperti hati yang berbatu-batu saudaraku. Firman Tuhan cuma taruh tapi dia gak bisa berakar, itu ada kisahnya, di mana hati yang berbatu itu dia nggak bisa, firman Tuhan yang ditabur tidak bisa berakar, tidak bisa bertumbuh. Dia cuma sekedar saja ditabur di situ, nggak mungkin dilakukan di dalam kehidupan kita. Tebak kalau firman Tuhan tidak dilakukan, kehidupan kita tidak akan berubah.
Saya ulang sekali lagi, kalau firman Tuhan tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita tidak berubah, saudaraku. Maka kalau saudara baca Alkitab setiap hari, ya kan, saudara ambil intisarinya, apa yang saya harus lakukan? Apa yang saya harus lakukan? Apa yang bisa diperbaiki dalam kehidupan saya melalui firman Tuhan ini? Karena firman Tuhan yang ditabur tidak pernah sia-sia, termasuk 3 bulan ini, saudaraku. Saudara jangan bilang, Pak, hidup saya lagi baik-baik saja. Pak, saya tidak punya musuh. Pak, saya tidak ada kepahitan, Pak. Firman Tuhan bisa bilang bahwa saudara harus mempersiapkan sesuatu. Yaitu saudara mesti belajar mengampuni. Belajar mengampuni, belajar mengampuni. Supaya ini dibutuhkan untuk musim saudara yang akan datang. Saudaraku, luka dan sakit hati itu adalah alatnya iblis untuk membentuk saudara. Saya ulang, luka, sakit hati, amarah, trauma, kepahitan itu adalah alatnya iblis untuk membentuk saudara dan saya. Dia mau sekali kita tidak mencapai tujuan. Boarding pass kita di sini tujuannya adalah janji Tuhan. Dia sangat marah kalau kita sampai di situ. Sangat marah. Dan dia menggunakan trauma, sakit hati untuk mencuri kehidupan saudara. Pertama mencuri, lalu kemudian membunuh, lalu kemudian membinasakan. Pertama mencuri sukacita, lalu membunuh sukacita saudara, lalu membinasakan kehidupan saudara. Pertama dia mencuri hubungan saudara, lalu kemudian membunuh hubungan itu, akhirnya tidak mau berteman sama sekali, lalu kemudian membinasakan pemikiran-pemikiran kita tentang hubungan. Saudara berjalan di dalam sebuah mode destruktif. Mode yang merusak. Saudaraku, saya tidak mau sampai kita semua berjalan di situ. Sebab Tuhan menginginkan kita berjalan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara baca Alkitab saudara minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan bagaimana supaya luka kehidupan saya tidak menguasai kehidupan saya. Tuhan bagaimana saya bisa mengampuni orang-orang yang melukai kehidupan saya. Bagaimana supaya luka kehidupan saya ataupun sakit hati saya tidak menjadi tembok yang tinggi. Dan semakin, dan faktanya adalah semakin saudara sering diserang dengan sakit hati, itu berarti apa saudaraku? Itu berarti Tuhan mau pakai saudara lebih lagi. Kalau saudara menang. Yang amin cuma 12. Kalau saudara sering diserang oleh sakit hati dan saudara menang, itu Tuhan mau pakai saudara lebih lagi. Sebab artinya apa? Nih, tadi kan saya bilang, trauma, sakit hati adalah alatnya iblis. Kalau iblisnya sudah mulai melihat, oh ini orang membahayakan untuk kerajaan saya. Dia panik saudara. Dia berusaha lempar semua kemampuan dia, senjata dia yang dia bisa untuk menghancurkan kehidupan saudara. Saudara bisa tangkap maksud saya? Jadi kalau semakin banyak orang-orang yang menyebalkan kehidupan saudara bersyukur. Berarti saudara berbahaya untuk kerajaan kegelapan. Tapi saudara harus menang. Saudara harus mengampuni. Saya ajak hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ayo kita melihat jiwa-jiwa hamba Tuhan yang sudah ditaruh di tempat ini. Kita melihat jiwa-jiwa tuayan yang ada di depan. Tapi kita persiapkan saat ini saudaraku. Kita latihan saat ini. Pertanyaan saya hari ini. Apakah saudara masih mau hidup di dalam rasa sakit? Apakah saudara masih mau hidup di dalam rasa dendam? Sebab pembicaraan saudara pun tidak normal ketika saudara ada dalam rasa sakit. Saya ulang. Pembicaraan saudara, kata-kata yang keluar dari mulut saudara tidak normal ketika saudara ada dalam rasa sakit. Keputusan saudara tidak benar ketika saudara ada dalam rasa sakit. Tuhan tidak bisa bekerja di dalam hatimu kalau rasa sakit itu memenuhi. Atau saya tantang saudara hari ini untuk menyerahkan hakmu untuk marah, hakmu untuk terluka, hakmu untuk membalas kepada Tuhan. Itu yang dinamakan sebagai pengampunan saudaraku. Saudara letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Saudara berikan itu sebagai persembahan di altar Tuhan. Tuhan, aku punya hak untuk membalas orang ini. Tuhan, Engkau tahu aku mampu membalas. Tapi aku serahkan ini sebagai persembahan untuk Engkau. Aku mau mengampuni. Amin. Dan satu fakta lagi sebelum saya tutup. Satu fakta lagi. Kalau ada orang menyakiti saudara ngomongin saudara dan lain-lain.
Berapapun dia minta maaf kepada saudara, sampai dia mau sujud-sujud juga, itu tidak akan menyembuhkan kehidupan saudara. Berapapun yang hilang dari hidupmu, dikembalikan kepada hidupmu, tidak akan menyembuhkan kehidupan saudara. Sebab satu pribadi yang bisa menyembuhkan luka di dalam kehidupan saudara, itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Walaupun orang itu mau minta maaf kepada saudara, karena pengampunan itu masalah hati. Tidak ada urusan dengan apa yang di kepala. Mungkin kita bisa menghitung salahnya orang, saudaraku. Tapi itu tidak akan menyelesaikan ketika orang itu berbuat baik. Kalau misalnya saudara disalah perlakukan 5 kali, lalu kemudian dia berbuat baik kepada saudara 5 kali, itu tidak akan settle. Masih ada rasa sakit, saudaraku. Masih ada rasa sakit. Tapi ketika saudara serahkan kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan luka kita. Saya undang para pelayan untuk yang melayani, kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Saya gak mau ada kekosongan di dalam kehidupan kita. Yang tadi ayat dalam Yesaya, ratakan tanah yang bergelombang, itu ngomong tentang kekosongan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Itu ngomong tentang kosongan. Ratakan tanah-tanah yang gundukan, yang tinggi. Ya, tanah yang berbukit-bukit tadi. Tanah yang berbukit-bukit. Saudaraku, tanah yang berbukit-bukit itu berbicara mengenai ego. Ego di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita gak mau mengampuni itu adalah ego kita. Yang tidak mau mengampuni itu adalah yang bilang bahwa dia yang salah, bukan saya. Kenapa saya yang mesti minta maaf? Kenapa saya yang harus mengubah? Kenapa saya yang harus rekonsiliasi? Tapi hari ini Tuhan katakan, kalau kamu mau membawa persembahanmu ke hadapan Tuhan, ke altar. Tapi saudara teringat tentang perseteruan dengan saudara kekasihmu. Tinggalkan itu semua. Berdamailah dengan dia, lalu kemudian di dalam hadirat Tuhan kembali lagi menyembah kepada Sang Raja. Itulah yang diinginkan Sang Raja di dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini saudaraku, Tuhan ingatkan saudara untuk mengampuni, untuk melepaskan pengampunan, lepaskan rasa sakit hati, lepaskan rasa amarah saudaraku. Sebab itu sudah ada dalam hidup saudara bertahun-tahun. Ataupun baru kemarin mungkin. Atau baru terjadi 2 jam yang lalu. Saya cuma mau bilang lepaskan pengampunan. Bukan karena orang itu layak diampuni. Bukan karena orang itu berharga untuk dipertahankan. Bukan karena hubungan itu sangat penting untuk pekerjaanmu. Bukan karena hubungan itu sangat penting untuk masa depanmu. Bukan masalah itu. Tapi saudara layak untuk merdeka. Saudara layak untuk lepas daripada apa yang disebut sebagai kungkungan daripada iblis, saudaraku. Sebuah alat yang iblis gunakan untuk membentuk kehidupan kita menjadi keras. Membuat kehidupan kita menjadi seperti tanah hati yang berbatu-batu. Maka saudara, saya percaya firman ini menembus kehidupan kita semua. Saya percaya akan ada rekonsiliasi di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya berdoa untuk Tuhan membantu saudara untuk menyerahkan hak saudara untuk marah. Hak saudara untuk membalas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menerima firman Tuhan ini dalam hatinya, berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Saudaraku, saudara semua sudah menerima tubuh dan darah Tuhan. Kalau ada yang sedang membutuhkan penghiburan oleh karena hati saudara sakit, disakiti, penghiburan daripada Tuhan itu adalah yang sejati. Bukan oleh karena orang itu yang meminta maaf kepada saudara. Tapi saudara lepaskan pengampunan, penghiburan daripada Tuhan turun di atas kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman Tuhan ini. Bapa, tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan menyelesaikan tujuan dalam kehidupan kami. Dan kami akan belajar mengampuni. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah
persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan, saudara. Kalau saudara ingat perumpamaan kemarin, seorang hamba yang berhutang kepada sang raja 10.000 talenta. 10.000 talenta. Itu gaji 200.000 tahun hari itu. Saya berpikir, kenapa sampai seseorang itu bisa berhutang begitu banyak? Dan saya menemukan jawabannya. Itu karena kebodohan kita, saudara. Suatu hal yang bodoh untuk kita lakukan ketika kita mau menahan sebuah pengampunan. Ketika kita diampuni, tapi kita tidak mau mengampuni, saudara. Itu membuat kita terpenjara, saudara. Dan kita banyak melakukan hal-hal bodoh di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan sudah mengampuni kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, oleh karena itu, biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang selalu mau mengampuni saudara-saudara kita. Pengampunan bukan masalah apa yang ada di kepala saudara, tapi mengenai hati saudara. Biarlah Tuhan berbicara kepada kehidupan kita masing-masing. Tuhan bertahta di dalam kehidupan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi dan kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Amen. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. We will sing Your praise. Oh Lord, our God. Katakan dengan segenap hatimu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Bertahta di atas seluruh umatmu di tempat ini Tuhan Yesus. Hati kami akan kami kosongkan untuk semua hal yang Kau mau taruh di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau hari ini adalah spiritual checkpoint untuk kehidupan kami. Tuhan, nyatakan di dalam kehidupan kami apa yang harus kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada hal-hal yang memang tidak berkenan di hadapan-Mu, harus kami buang, kami akan taat Tuhan Yesus. Sebab ada sesuatu yang Kau mau taruh di dalam masa depan kami, di dalam musim berikutnya di dalam kehidupan kami, yang tergantung dengan ketaatan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak melepaskan itu dengan susah payah, tapi kami melepaskan itu bersama dengan Engkau.
Dalam hadirat Tuhan kami mampu melakukan segala perkara. Tuhan, aku berdoa untuk damai sejahtera yang melampaui segala akal. Untuk orang-orang yang akan menyelesaikan ataupun memberikan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau sudah bekerja di tempat ini. Engkau sudah bekerja di dalam kehidupan umat-Mu. Dan kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya berkat yang terbaik yang daripada Tuhan turun di atas kehidupan kami semua. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat tangan. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, saudaraku. Biarlah kiranya berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel melindungi kehidupan kita. Menyertai kehidupan kita. Tidak pernah terlambat pertolongannya. Selalu pada tepat waktu. Biarlah kiranya kedua tangan saudara yang saudara angkat itu menjadi tangan-tangan yang membawa solusi bagi orang di depan sana. Di luar sana kehidupan saudara menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kreativitas ilahi, ada wibawa ilahi yang saudara bawa. Ada bau harum daripada Kristus yang saudara perkenalkan kepada dunia di luar sana. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan oleh karena kemampuan saudara, tapi oleh karena Roh Kudus, oleh karena Kristus yang hidup dalam kehidupan saudara. Saudara menjadi pendamai, bukan pencemooh. Saudara menjadi orang-orang yang membawa berkat, bukan membawa kutuk. Saudara menjadi orang-orang yang memberikan jawaban, menjadi memperkatakan hidup bagi kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan apapun yang membuat orang-orang lain tenggelam, itu tidak akan menenggelamkan kehidupan saudara. Sebab Anda adalah orang-orang yang bisa berjalan di atas sesuatu yang mungkin menenggelamkan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah segala sesuatu yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, yang sudah menerima berkat yang terbaik. Sama-sama sorakan haleluya, 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 amin, 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 haleluya.